itu tentang hidup bebas khawatir ya. Walaupun tidak mungkin orang mungkin bebas 100%, tapi minimal kita tahu bagaimana mengatasi khawatir. Coba buka Nel 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Baca. Aduh. Leonel baca, habis itu Wesley baca juga. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Silakan Nel. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bacain bahasa Inggrisnya yang di bawah. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, on Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Thank you sudah dibacakan. Terima kasih anak-anak tercinta. Ya, nih, coba mikirin gini ya. Bayangin kalian itu bawa ransel, di dalamnya tuh ada batu. Seperti batunya gini, nilai nggak naik-naik, udah belajar nilai nggak naik-naik, terus punya saudara ataupun saudara yang nggak ngertiin atau orang tua yang nggak ngertiin gitu loh, ya kan? Kalau misalnya Koko di posisi Koko, misalnya ya karena Koko udah kerja dan sudah hidup sendiri gitu ya, sama istri gitu kan ya, mungkin ada tagihan, ada kerjaan rutinitas, terus sedih ketika ada anak-anak yang sakit misalnya, mungkin juga kita ada khawatir masa depan, ya. Nah, bayangin kita tadi bawa ransel kan, tiap hari kita tambahin 1 batu di ransel kita, tiap hari. Itu batu dosa. Enggak, batu ini konteksnya kekhawatiran tadi. Semua kekhawatiran gitu, setiap hari kita nggak ngelepasin. Bahkan kalau kita tidur pun kita taruh ransel itu di atas perut kita gitu misalnya. Tiap hari kita masukin satu gitu. Apa yang terjadi? Berat. Pegel kita dengan beban itu, ya nggak? Yeah. Capek bawain beban itu terus kan, tiap hari tambah terus kan, ya nggak? Nah, tahu-tahu kita ketemu seorang teman yang kuat gitu, ya, teman yang kuat lewat dan ngomong kayak gini sama kita, sini tasnya aku bawain. Tetapi kita malah jawab kayak gini, nggak usah, nggak apa, aku masih kuat kok, aku udah biasa bawa ini. Ya, pertanyaannya tuh kayak gini jadinya, kenapa kita tuh lebih memilih pegel, ya, capek nggak keru-keruan daripada minta tolong? Yang kedua, kalau khawatir kita anggap sama dengan mencoba jadi Tuhan atas hidup sendiri, apakah khawatir itu dosa kesombongan yang terselubung? Ya, 2 pertanyaan simpel ini ya. Apakah khawatir itu tuh kayak kita tuh mau capek sendiri terus gitu loh? Nel, dengar nggak kupingnya? Ya, ada fakta simpel. Manusia itu berpikir itu 60.000 kali dalam sehari. 80%-nya tuh negatif. 95%-nya itu yang kita khawatirkan. Misalnya khawatir main game, khawatir kita nggak eksis, khawatir kita ada ngomong sama orang nggak relate gitu loh, FOMO gitu. Nah itu 95% itu berisi itu, ya. Khawatir akan sesuatu yang belum pernah terjadi. Itu kayak kita tuh capek mikul batu, bahkan yang bukan batu yang asli gitu loh, tapi batu itu kayak dalam beban mental atau hati kita. Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Di 1 Petrus 5 ayat 7 tadi bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bahasa Inggrisnya tadi apa khawatir? Anxiety. Apa?
Anxiety. Anxiety. Iya, anxiety. Bukan excite, dia bilang excite. Bukan anxiety. Apa? Coba ulangin. Anxiety. Khawatir. Ya, khawatir. Itu tuh enak gak? Khawatir nih, aduh terima rapot, gua nilainya gue merah banyak nggak ya? Atau kalau yang terlalu, Ya itu anxiety kan. kalau levelnya bacanya anxiety atau anxiety? Anxiety. Anxiety. Oke. Nah, kalau yang pinter, khawatirnya bukan gak naik kelas. Gua ranking 1 nggak ya di zaman itu? Rapot tuh. Iya, rapot turun nggak ya? Kalau yang pinter tuh khawatirnya gitu. Kalau yang agak kurang pinter, waduh, gua merah berapa ya? Ada khawatir kan? Iya. Ya nggak? Nah, dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 7 kan bilang kayak gini kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, di sini kan kata kunci firman Tuhan ngomong tuh apa? Dalam kekhawatiran, serahkanlah. Serahkanlah tadi apa bahasa Inggrisnya tadi? Hah? Jeng, habis baca firman lupa dia. Jeng. Apa bahasa Inggrisnya? Nel, serahkanlah. Apa? Hah? Serahkanlah. Casting. Tadi kan? Casting the whole of your care. Casting. Iya. C. Baca lagi yang bahasa Inggrisnya, bahasa Oh ya, bawahnya. casting. Baca 5 menit belum? Sudah lupa. Karena kalau Koko ngomong bahasa Inggris bisa Kurang Iya. pas ya. Iya. Ampuni saya ya. Iya. Kalau pronounce Koko kurang bagus. Iya. Ya. Nah, serahkanlah. Kalau pakai bahasa Yunaninya itu dikatakan adalah epiripto. Ya. Epiripto. Dikatakan serahkanlah itu kayak kasusnya itu kayak melempar dengan paksa. Kayak gitu. Ngerti nggak? Nah, dikatakan melempar dengan paksa. Jadi kayak melempar beban tuh ke orang lain gitu loh. Kayak ngoper bola basket. Kayak gini, kita lagi di sini, kita mau ngoper cepet. Nah, kayak gini nih. Passing gitu. Gitu. Iya. Ngerti nggak? Tetapi di sini konteksnya adalah ngelemparin beban tuh sekali untuk selamanya. Bukan terus-terusan gitu loh. Ya, sekali untuk selamanya. Nah, kata kunci di situ yang lainnya apa? Selain serahkanlah adalah sebab. Sebab ini bicara apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab. Sebab itu kan berarti ada something reason kan? Iya. Ya enggak? Dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu, atau kamunya kalau kita ganti kita, sebab Kristus lah yang memelihara kita. Benar nggak? Apa sih? Iya. Jadi alasan kita bisa lempar bukan karena kita nggak kuat, tapi karena Tuhan itu peduli dengan beban kita gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Dimana dia peduli itu konteksnya di situ ada kasih sayang dari Tuhan, juga ada apa? Kalau bahasa Yunani itu merimnao gitu loh, ya. Mary apa? Merimnao bahasa Yunaninya. Ya, dimana ada kasih sayang, bahasa gampangnya deh. Ada kasih sayang, ya. Dan dimana di situ ada perhatian, ada pengawasan Tuhan yang dengan teliti ngeliatin kita tuh capek kali nih ngangkat beban gitu loh. Ngerti nggak? Jadi dalam konteks itu yang perlu kita pahami, mau nggak kita tuh serahkan apa yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita tuh, biar aku nggak mau pegang lagi Tuhan, aku mau serahkan kepada Engkau, aku mau percaya dalam tangan-Mu Tuhan, aku aman, aku tenang. Nah,
bisa nggak naruh kekhawatiran tuh seperti itu gitu loh. Jadi kita juga bisa berpikir gini, aku percaya Tuhan tuh sanggup loh take care aku. Tapi bukan berarti lantas karena Tuhan take care kita, lantas kita nggak mau belajar, nggak mau usaha. Itu beda loh. Ngerti nggak? Karena apa? Kalau kita mikirin terus, aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa fisika, aku nggak bisa biologi, atau aku nggak bisa kimia gitu. Kita mikirin kayak gitu terus, itu tidak mengubah apa-apa. Bagaimana kalau kita ganti berpikirin gini, Tuhan, aku khawatir nilaiku, tapi caraku meresponnya adalah aku percaya Tuhan sudah kasih knowledge, Tuhan sudah kasih kekuatan untuk aku rajin dan belajar, sehingga aku mampu belajar dan rajin. Ngerti nggak sih? Harus masuk sampai ke level situ dalam menghadapi kekhawatiran. Jadi kita juga harus mampu berdoa kayak gini. Oh ya Tuhan, aku ngalamin khawatir. Tuhan tahu, nggak apa-apa kita jujur. Tuhan, aku ngalamin khawatir gitu. Ya. Tapi aku mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku mau percaya Engkau memampukan aku untuk tidak khawatir, sehingga aku mampu belajar, aku mampu tenang, aku mampu rajin. Jangan sudah doa, Tuhan aku gak mau khawatir tapi gak mau belajar, gak ada tindakan iman. Ngerti gak? Gak ada actionnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati kan? Ya gak? Ayat berapa tuh? Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Cari. Jangan ente diam-diam saja. Cari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu di kitab apa? Ayat berapa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau nggak tahu lu buka ayat tuh. Itu sudah kayak konkordansi. Kalau zaman dulu kok harus pakai konkordansi. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 2 ayat 26. Bacain dengan keras. Lah kok? Oke, lagi buka, aku tungguin. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya. Tubuh tanpa roh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya enggak? Jadi kalau firman Alkitab tuh ngomong, ya firman Tuhan atau Alkitab tuh ngomong, jangan khawatir. Itu tuh perintah atau suggest? Perintah. Jadi mungkin otak kita akan bilang wajar lah kalau khawatir, ya enggak? Make sense kalau khawatir. Tapi kita harus proses khawatir itu, ya aware sama anxiety itu agak berbeda gitu loh, ya. Jangan terjebak kita menikmati kekhawatiran itu. Pertanyaannya kayak gini misalnya, dari yang aku ceritain ya ke kalian ya, coba jawab secara cepat. Kalau nggak aku tanya satu-satu ya. Apa yang disuruh serahkan menurut Alkitab tadi? Apa yang disuruh serahkan menurut Alkitab tadi? 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Yelen. Apa yang disuruh serahkan tadi? Apa? Khawatir. Khawatir, bagus. Ya. Tapi khawatir satu atau segala? Segala apa? All thing. All, oke. Kenapa nggak ngomong semua aja? Iya. Okay. Kan bahasa Alkitabnya segala, nggak semua kan? Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah pakai bahasa yang tertulis aslinya, nanti kan ngerti. Ya. Disuruh ngasih 1-2 kekhawatiran kita atau seluruh atau segalanya? Segala kekhawatiran. Seluruh. Bukan 1-2 biji kan? Iya. Ya enggak? Semua. Kenapa bisa kita serahin semua? Kata firman Tuhan tadi apa? Sebab apa Nel? Sebab apa? Kenapa kita kasih semua kekhawatiran kita ke Tuhan tuh kenapa sih? Di Alkitab tadi apa? 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Sebab 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Sebab apa Yelen? Sedih.
Sudah dibacain 1 Petrus 5 ayat 7. Kenapa kita serahkan segala kekhawatiran kita, ya Allah Tuhan, bersinnya menggugah. Kenapa kita serahkan segala kekhawatiran kita? Baca, sebab apa? Baca, sebab 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Sebab serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Iya, Yesus yang memelihara kita, Allah yang memelihara kita, ya Allah. Kenapa kita bisa serahkan semua? Karena Yesus yang mau memelihara kita. Ngerti tak? Iya. Ya. Kalau ditanya siapa, kenapa bisa? Karena Allah mau memelihara kita. Siapa yang memelihara? Siapa yang memelihara? Allah Bapa. Kalau kita buka Matius 6 ayat 26, bunyinya apa? Buka Alkitab, Matius 6 ayat 26. Ini kayaknya di sekolah minggu nggak pernah diajarin buka Alkitab ya? Buka. Hah? Buka. Nih baca. Bahasa. Bahasa Inggris aja baca. Bahasa Inggris. Look at the birds of. Yang kencang lah suara. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not worth much more than they? Sudah. Dah. Bacanya itu pakai nada, pakai jeda kayak gini loh kalau versi bahasa Indonesianya ya. Bacanya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ngerti nggak? Tadi kemarin malam-malam dikasih ayat gitu. Nah, ya ampun, tidak apa-apa. Itu kalau ada malam dikasih ayat itu, terus hari ini dibahas, berarti Tuhan mau itu dibahas. Ya enggak? Iya. Kan nggak janjian kita. Iya. Ya kan, siapa yang ngasih? Enggak, itu random aja di feed gitu. Ya. Sampai sini ngerti nggak? Kita harus serahkan kekhawatiran kita, tapi kita harus handle secara bijak kekhawatiran itu. Khawatir itu kayak signal, ngerti nggak? Paham nggak? Kayak signal. Oh, aku harus waspada apa? Tapi jangan sampai khawatir yang berlebihan. Iya. Ya misalnya gini. Oh, nyebrang, khawatir kalau ditabrak mobil. Waspada tepatnya untuk kalau jangan sampai ditabrak mobil. Berarti kalau mau nyebrang apa? Harus lihat kiri, lihat kanan. Kosong nggak? Terus ada lampu penyeberangan jalan, kalau ada pencet dulu atau lihat lampunya kalau di Singapura misalnya. Bener nggak? Nah, kalau khawatir itu gini, jadi nggak berani ngelangkah sama sekali walaupun lihat sudah lampu nyebrang hijau. Kita sampai nggak berani nyebrang kalau khawatir. Kalau waspada itu kan kita aware gitu loh. Bisa bedain nggak? Iya. Ya, bedakan cemas sama waspada ya. Paham ya? Nah, dalam hal ini ya, 1 Petrus 5 ayat 7 ini kalau kamu baca ya, itu konteksnya itu di zaman itu, jangan berisik. Konteksnya itu orang percaya itu mengalami penganiayaan ya. Bukan kayak khawatir mau beli iPhone atau mau beli handphone atau khawatir nggak bisa main game bareng temen. Bukan khawatir yang level itu, tapi level khawatirnya tuh level khawatir yang parah. Ngerti nggak konteksnya? Ya, istilahnya kayak khawatirnya gini, wah jangan-jangan besok gua di penjara nih. Ngerti nggak? Di zaman Petrus itu ya. Nah, Petrus itu kan ngutip Mazmur 55 ayat 22.
Mazmur 55 ayat 22. Nel, buka Nel, Mazmur 55 ayat 22. Kalau versi itunya tuh di Mas berapa? Mazmur 55 ayat 22. Kalau bahasa Indonesia dia di 23. Dikatakan gini kan. Baca bawahnya. Yang amplified-nya silakan. Yang ini. Iya, yang bawah. Cast your burden on the Lord, releasing the weight of it, and He will sustain you. He will never allow the consistently righteous to be moved, made to split, fall, or fail. Wah, ini kamu kalau bacanya sesulit ini sih nggak heran yuk kalau belajar sulit. Berarti kurang literasi. Baca Mazmur 55 ayat 22 itu. Kalau versi Indonesia dia 23 ya. Oh, Serahkanlah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memeliharamu, memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Orang benar itu goyah. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ini tuh bukan ide baru untuk tidak khawatir. Jadi ketika Petrus nulis itu, dia tuh ngutip dari Mazmur 55 ayat 22. Ya. Kalau kita lihat ada 8 langkah simpelnya tuh gini. Langkah pertama, ya. Langkah pertama dan keduanya tuh kayak gini. Coba kalau kalian baca Alkitab itu kira-kira Allah itu memerintahkan kita itu apa? Apakah cuma memindahkan beban khawatir dari pundak kita ke pundaknya terus kita jalan leha-leha tanpa beban gitu? Ngerti nggak? Atau Tuhan bilang, pikulahku yang kupasang. Apakah gara-gara beban kita sudah kita kasih ke Tuhan, kekhawatiran kita sudah kita kasih ke Tuhan, berarti kita jalan tanpa beban? Enggak. Kita punya beban, mendoakan apa? Mendoakan orang tua, mendoakan bangsa. Itu beban yang sehat. Bukan beban khawatir yang enggak penting. Ngerti enggak? Nah, langkah ketiganya tuh gini. Cobalah kita punya kebergantungan yang sehat. Ya. Manusia itu diciptakan bukan untuk kepuasan dirinya sendiri. Ngerti nggak? Tapi kita tuh diciptakan supaya punya relasi dengan Allah. Ya. Bergantung kepada Allah. Bukan kayak ya karena gue sudah diciptakan Allah ya gue cuek-cuek aja lah. Nggak usah ngapa-ngapain gitu. No, kita punya tujuan. Kalau kita lihat step keempat, ya. Masih depan. Step keempat, ya. Kita harus tahu bahwa Allah tuh peduli. Ada kasih sayang dan perhatian pribadi daripada Allah. Ya. Allah Bapa itu bukan presiden atau CEO yang sadis atau jahat gitu ya, yang jauh. Tapi dia tuh istilahnya tuh homeroom teacher kalau wali kelas yang dekat dengan kita lah. Kalau kalian sebagai pelajar, ngerti nggak? Dimana dia bisa kasih sayang yang sehat, dia bisa kasih perhatian yang tujuannya membangun kita gitu loh. Bukan homeroom yang jahat yang maunya sedikit-sedikit ngomel, no, nggak seperti itu, ya. Dia itu seperti homeroom teacher yang baik.
Allah itu ya, tahu nggak sih istilahnya berdaulat? Leonel tahu artinya berdaulat? Nggak tahu, buka AI apa artinya berdaulat. Iya, tapi enggak. Nah, ketik apa arti Allah itu berdaulat dan memelihara. Hahaha, anak sekarang apalah yang dipelajari? Anak-anakku yang tercinta dan terkasih di dalam Tuhan Tapi Yesus. nggak tahu kok, tahu. Ya coba ketik apa artinya Allah itu berdaulat dan memelihara dalam bahasa anak SMP. Apa? Apa arti Allah berdaulat dan memelihara dalam arti bahasa SMP? Nah, tanya AI kalau nggak tahu. Yang kayak gitu boleh nanya AI. Menurut pandangan Kristiani Apa arti Allah berdaulat? dan memelihara untuk anak SMP dalam konteks Kristiani. Ayo. Bacakan. Dah baca aja susah. Apa? Baca yang mana? Baca nggak jawaban AI-nya? Allah berdaulat adalah berarti Allah adalah penguasa tertinggi atas seluruh ciptaan. Terus Allah memelihara. Allah berdaulat maksudnya gini. Allah berdaulat berarti Allah adalah penguasa tertinggi atas seluruh ciptaan. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar pengetahuan juga kuasa dan juga otoritasnya. Ya, di mana di sini Allah tuh memerintah alam semesta sesuai dengan hikmat, kasih dan tujuannya. Ini tidak berarti bahwa Allah itu menyebabkan setiap tindakan jahat manusia, tetapi bahwa pada akhirnya tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya, rencana Allah. Ya, banyak orang Kristen itu merujuk pada ayat ini tuh di Mazmur 103 ayat 19 dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan di kerajaannya, berkuasa atas segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Maksud Allah memelihara. Allah memelihara berarti Allah terus menjaga ciptaannya setiap hari. Ya, dalam kekristenan ini disebut providensi Allah. Allah tidak hanya menciptakan dunia lalu membiarkannya berjalan sendiri, tetapi terus terlibat dalam kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa, makanya Dia terlibat bisa dalam penciptaan itu. Ngerti nggak? Pemeliharaan Allah itu dapat terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya memberikan kebutuhan hidup, menyertai dan menguatkan saat menghadapi penderitaan atau kesulitan, membimbing keputusan dan arah hidup, menjaga keberlangsungan alam semesta. Nah, ini bisa dikaitkan dengan ayat apa? Matius 6 ayat 26 sampai dengan 34. Kondisinya waktu itu Yesus mengajarkan bahwa Bapa di surga itu memelihara burung-burung, terlebih lagi manusia. Aku udah siap. Ibrani 1 ayat 3 itu menyatakan bahwa Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ngerti? Hubungannya apa? Hubungan keduanya, kedaulatan dan pemeliharaan Allah itu saling melengkapi. Kedaulatan menjelaskan bahwa Allah memiliki kuasa dan hak untuk memerintah atas segala sesuatu. Pemeliharaan menjelaskan bagaimana Allah itu menggunakan kuasanya untuk menjaga, membimbing, dan menggenapi tujuannya di dalam dunia. Sebagai contoh, sebagai seorang Kristiani menghadapi kesulitan, ya, kita itu dapat percaya bahwa satu, Allah berdaulat sehingga situasi kita itu bisa berada di dalam kendalinya Bapa.
Kedua, Allah memelihara sehingga Allah itu tetap hadir memberikan kekuatan hikmat pada waktunya untuk kita. Ngerti nggak? Supaya kita itu mampu bekerja untuk mendatangkan Allah tuh bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan menurut kehendaknya. Kita di dalam matriksnya Allah gitu loh, dalam payungnya Allah sendiri. Di luar boleh hujan tapi kita tidak basah karena kita pakai payungnya Allah. Ibarat kata gitu. Ngerti nggak? Kalau bacanya kayak mau mati. Baca, cobalah kalau baca sesuatu itu dengan jelas, Pakai pelafalannya pakai suara. Kalian itu calon leader loh. Kok nggak gedein ayam sayur ya yang akan berakhir di meja makan. Kalian tuh raja wali loh. Ngerti nggak? Eagle. Kalian tuh eagle. Oh Tuhan, tolonglah. Step kelima tentang manusia. Ya, manusia itu terbatas nggak? Enggak. Terbatas. Kalau ada yang bilang manusia terbatas, itu ya. manusia itu terbatas, Allah yang tidak terbatas. Kalau ada guru sekolah minggu yang ngajarin manusia tidak terbatas, aduh Tuhanku. Berarti semua manusia bisa jadi semaunya aja gitu. Enggak kan? Enggak bisa itu. Enggak bisa kan? Enggak bisa kan manusia tau-tau tinggal di bumi ini tau-tau pengen bisa terbang ke antariksa gitu tanpa pakai oksigen. Mungkin enggak? Enggak. Itu pakainya imajinasi doang. Makanya manusia itu Terbaik. terbatas. Terbaik. Otak kita itu bukan server untuk handle semua skenario. Ngerti nggak? Ya, manusia itu cenderung mau ngapain? Kontrol. Kontrol. Ya, jadi khawatir itu tuh biasanya dalam kategori ilusi kontrol. Bahwa manusia itu kayak, aduh gue khawatir nih karena ini nggak bisa gue handle, nggak bisa gue kontrol. Ya, jadi kalau aku mikirin terus mungkin ada solusi. Nggak gitu, itu jebakan. Ngerti nggak? Karena dipikir kayak gini, kalau gue mikirin terus ketakutan bahwa gue nggak bisa matematika, gue nggak bisa science, gue nggak bisa chemistry. Lantas dengan ketakutan itu kamu pikir kamu bisa kontrol nilaimu? Enggak. Untuk bisa kontrol nilaimu, belajar bukan takut. Ngerti nggak? Belajar, exercise, latihan, ya enggak? Yeah. Repetisi, Yeah. ngerti kan? Yeah. Nah itu yang benar tuh ambil langkah tindakan. Sama baca firman juga harus repetisi. Kamu kira Koko dari bertobat 2002 sampai sekarang Koko nggak baca firman? Tetap baca loh. Sudah habis nggak dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Koko ngajar fisika atau matematika. Walaupun Koko sudah hafal rumusnya, Koko buka tetap bukunya, tetap Koko bacain ulang. Kenapa? Repetisi. Walaupun Koko bisa tulis rumus Pitagoras tanpa perlu buka bukunya, tapi Koko tetap bukain bukunya untuk kalian baca. Ngerti? Paham tak? Yeah. Yeah. Nah, itu kenapa kita harus berani sadar bahwa khawatir itu adalah apa? Ilusi kontrol. Apa? Illusion. Ilusi kontrol. Ngerti nggak? Itu ilusi kontrol. Khawatir itu ilusi kontrol. Ngerti nggak? Yeah. Takut nilainya dapat kecil, lalu takut belajar, takut ngitung, takut latihan. Salah. Harus berani latihan, harus berani belajar, harus dapat soal-soal susah. Cuman takut itu nggak ngubah nilai. Ngerti nggak? Yeah. Cuman takut juga nggak nambah iman. Yeah. Harus baca Alkitab, Roma 10 ayat 17 yang kemarin si Ilin bacain. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Nggak baca Alkitab terus kamu berharap tambahkan imanku. Pala lu peyang.
Ngerti nggak? Nggak gitu caranya. Ngerti ya? Yeah. Kalau bocah-bocah bilang apa lalu peang. Nah, cobalah sadar bahwa iman itu timbul karena baca firman. Baca juga pakai suara. Jangan kayak orang mau mati. Contoh, doa Bapa kami misalnya gini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu gitu kan kalau yang versi Katolik ya. Datanglah kerajaanmu. Tapi tahu-tahu dia doa kayak dikejar anjing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam. Itu doa atau dikejar anjing? Doanya gimana? Doa itu dengan ketulusan, dengan Kalau lagi dikejar hati. nggak salah. Kalau dikejar gimana? Aduh, kalau doa kamu dikejar anjingnya, kamu doanya bukan doa Bapa kami, Tuhan tolong, Tuhan ngerti. Kok doa Bapa kami dikejar anjing, tinggal ngomong Tuhan tolong. Kadang-kadang nih Koko pernah ketika sudah kesulitan, sudah begitu berat, doa Koko tuh bukan doa Bapa kami atau doa apa. Doanya cuma apa? Tuhan tolong, air mata keluar. Tuhan ngerti loh. Koko pernah kan dalam kasus itu kan, sakit banget lepas bahu. Koko cuma bisa doa, Tuhan tolong, sakit banget. Apa yang Udah, sakit ini? iya, lepas bahu. Karena Ada accident gitulah. ini ngapain sih men? Ya. Jadi tolong sadar gitu loh, ya. Manusia itu tidak bisa, jangan mau terjebak pada ilusi kontrol. Ngerti ya? Kita juga harus ngerti Allah itu mau memelihara kita tadi. Makanya dibilang serahkanlah khawatirmu. Ya kan? Segala lo, seluruh berarti kan? Ya enggak? Nah, Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 tadi kan bilang kan, burung bunga dipelihara Tuhan. Masa kita nggak yakin kita dipelihara Tuhan? Pasti. Nah, kita pasti dipelihara Tuhan. Sudah dipelihara Tuhan, nggak mau baca surat cinta Tuhan Alkitab? Bagus. Itu sudah sama dengan kalian dikasih makan orang tua, dikasih tempat tinggal di rumah. Kurang ajar pula sama orang tua, nggak sopan. Cuman tolong dong ambilin ini wes. Capek gua pak, nggak mau. Ya Allah, udah dikasih makan gratis, tinggal pakai AC. Cobalah hidup tanpa pakai AC seminggu. Kalau nggak kalian teriak-teriak panas. Nah coba rasakan api neraka tuh, lebih panas lagi tuh. Ngerti nggak? Ya, tapi ingat, responi kasih Bapa. Seperti orang tua kalian mengasihi kalian, responi kasih mereka dengan benar. Jadi anak sudah dibayarin uang sekolah, respon kasihnya apa? Belajar. Tanggung jawab. Wah, bukan main-main gak keru-keruan, mau-maunya sendiri. Nanti 20 tahun lagi jadi gembel, nyalain orang tua, gak sekolahin. Ya enggak dong. Tuhan sudah kasih firman. Ini nih firman Allah, nih baca Alkitab gitu. Tapi 20 tahun tuh Alkitab gak pernah disenggol. Terus 20 tahun kemudian kamu bilang, aku kurang iman nih, salah Allah. Ya kali. Ngerti gak sih? Roma 10 ayat 17 tadi kan udah bilang kan, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Ngerti nggak? Terus kita harus apa? Doa. Doa tuh kita taruh kekhawatiran kita, keselnya kita. Kesel dosa nggak? Marah dosa nggak? Kesel dosa nggak? Khawatir dosa nggak? Marah dosa nggak? Iya. Kalau tahu-tahu ada yang bikin kita pengen marah saat itu nggak otomatis dosa loh, jangan salah. Ngerti nggak? Kalau tahu dosa Tuhan bilang apa? Kalau marah Tuhan bilang apa? Sebelum ibadah, sono ampuni dulu, berdamai dulu. Artinya apa? Proses emosi kita dulu. Ngerti nggak? Jadi kalau kita kesel, sebel, Tuhan ngerti nggak sih? Iya. Tuhan ngerti loh. Bukan nggak boleh loh, tapi maksudnya proses hati kita dengan benar. Ngerti nggak? Iya. Paham ya? Kalau ada yang bilang
Marah nggak boleh, kesel nggak boleh lah. Perjanjian lama itu Nabi ada yang kesel, ada yang marah, ada yang sedih dosa, ngaco. Baca Mazmur Daud no. Ada nggak Daud pernah sedih? Ngerti nggak? Daud pernah kecewa. Kita pernah nulis loh, ya. Nah, ingat ya, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Ya, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Nah, otot iman kita juga harus dilatih. Dilatihnya gimana otot iman? Kalau Wesley sudah latihan, kok tahu. Contoh, kamu nggak sadar mungkin. Ya, firman Tuhan bilang berbuatlah kasih kepada sesama kan? Ya enggak. Nah, yuk kadang-kadang beli barang yuk bagiin ke teman-teman juga. Itu yuk lagi melatih kasih. Ngerti nggak? Melatih kasih itu enggak cuman beliin barang. Bisa aja ada yang nggak ngerti. Kemarin aku ngerti, sini aku ajarin deh, aku bantuin. Ngerti nggak? Tunjukin kasih Kristus yang kelihatan orang. Jangan cuma ngomong aku punya kasih Kristus. Orang bilang pret, gua nggak pernah lihat tuh berbuat kasih. Ngerti? Paham? Ya. Jadi belajar, coba mikirin dalam 1 minggu nih, ada orang-orang yang harus aku doain ya supaya dia ngerasain kasih Kristus. Ya. Terus sikap hati kita cuma bisa apa? Percaya bahwa Allah sanggup nolongin orang itu, sanggup nolong hidup kita. Paham? Kita percaya Allah nolong itu iman loh. Ada yang ngasih tau nggak? Iman tuh kayak gitu sih, simpel itu. Dengan percaya Allah mampu nolong kita, itu juga termasuk iman. Karena apa termasuk iman? Karena kita percaya Allah ada, makanya dia bisa nolong kita. Ngerti nggak? Ya. Terus coba cari ada satu kekhawatiran apa yang selama ini tuh belum bisa kalian buang, yang belum bisa kalian serahkan ke Tuhan. Ya. Lalu setelah sadar ini kekhawatiran yang nggak bisa aku buang nih. Nah, mulailah doa sama Tuhan gini, Tuhan, tolong Tuhan, aku mau serahkan kekhawatiranku. Ambil kekhawatiranku Tuhan, aku rela. Dan ubahkan aku menjadi seperti yang Kau mau. Doanya simpel nggak? Simpel, nggak usah doa yang doa ini doa ono yang panjang-panjang sampai kayak buat puisi. Boleh-boleh aja kalau mau buat puisi, tapi doa yang simpel itu yang Tuhan lihat loh. Iya, gak usah susah-susah banget. Iya. Nggak penting kamu doa 1 jam. Tetapi bisa nggak kalau kata Santo Benedictus tuh ngomong kayak gini, bisa nggak ngelewatin 10 menit aja tanpa doa? Spend time with God. Cuman gini doang, misalnya kok lagi minum nih, pas kok minum, ya kan? Thanks God gitu, simple kan? Nggak harus mau minum doa dulu, kayak baca mantra, gitu. Enggak lah, abis minum kita bilang thanks God, itu juga udah doa. Ada makanan enak, ada orang ngasih. Lihat nggak kalau ada orang ngasih oleh-oleh ke Koko ngomong apa? Thanks God. Thanks God. Thanks ya juga udah memberkati. Bener nggak? Emang berbuat baik itu harus ngasih rumah 1 M? Enggak kan? Itu Mr. Beast. Ngerti nggak? Nggak harus kan? Enggak. Bisa hal-hal kecil kan? Ya enggak? Kayak contoh, Koko pulang waktu motor Koko di bengkel. Ya kan? Koko jadi pulangnya lagi pengen olahraga juga. Jadi pulang dari tempat les, Koko jalan kaki sampai ke Janur Kuning, komplek Janur Kuning, kayak arah-arah sport club. Koko pulang jalan kaki. Ya kan? Cukup jauh kan sebenarnya kan? Nah, cuman Koko mikir dari tempat les ini ya udahlah. Koko coba ini deh, beli homemade roti. Mau beli roti coklat karena Koko suka roti coklat kan. Koko beli roti coklat di mall, 2 roti coklat. Koko pikir pulang nanti nih habis jalan jauh, habis makan malam makan roti coklat nih enak nih sama susu atau kopi gitu kan.
kopi susu atau coklat gitu kan. Yeah. Nah, Nice one, bro. di tengah jalan kok lihat ada pemulung di dekat Bang Danamon situ. Apa pun? Pemulung, Nah, bocah kecil gitu, yeah. kakak adek. Kok lihat, ih, kesian banget tengah malam masih kerja gitu kan. Yeah. Masih kecil banget, kayak lebih muda dari kalian lah. Yeah. Lalu kok lihat, kok diingetin, oh ya, kok masih punya satu roti, ya udahlah, gua nggak makan dua-duanya lah, gitu loh, ngerti kan? Yeah. Kok milih, ya wis, bentar ya. Nah, habis itu Koko jalan, Koko buka tas Koko kasih satu roti Koko. Yeah. Secara logis kepuasan Koko akan berkurang dong, dari makan 2 roti, jadi cuma makan 1 roti. Tetapi ada kepuasan di hati yang nggak bisa Koko bayar dengan uang. Koko puas banget jalan tuh dengan sukacita karena Koko merasa gua bisa berbagi. Sesimpel itu. Nah, pertanyaan gini, sudah berapa lama kalian nggak pernah berbagi? Kalian ngakunya murid Kristus kan? Yeah. Ya enggak? Kalian sudah mengaku Kristiani kan? Yeah. Either itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks lah, atau yang penting jangan Kristen prosetan aja ya. Jangan Kristen yang prosetan. Ya, Kristen Protestan boleh, Kristen prosetan nggak boleh. Nah, perbuatan baik apa yang sudah selama ini Tuhan gerakin ke kalian, tapi kalian tidak lakukan? Pelit dan kikir itu orang bisa masuk surga nggak? Bisa. Enggak. Enggak. Karena Alkitab nulis ya. Ketik di situ. Nah, cari Nel, kata kikir. Kata kikir cari. Bahkan di firman Tuhan di situ, kikir itu tuh nggak ada bedanya sama orang yang menyembah berhala. Ketikin. Kikir. Coba. Emang enggak ya, yang orang pelit gak ke surga. Orang pelit gak ke surga. Pelit juga Tuhan gak suka. Ya pelit sama kikir. Tapi itu 100% sure dia gak ke surga. Nah, dengerin ayatnya nih. Koko ngomong bohong atau benar gitu ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Sama 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11 dulu ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dan bla 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 seterusnya. Kalian baca sendiri di 1 Korintus pasal 5 ya. Tadi ayat 11, tapi untuk ngertiin tolong baca satu pasal. Lalu 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Koko bohong atau enggak? Cek paling bawah. Yang ini. Kikir apa ya? Kikir pelit. Ini semua pelit nih. Pemabuk itu drunken. Drunk. Ini koko bukain bahasa Inggrisnya. Biar ngerti. I'm sorry. Enggak apa-apa. Tuh lihat bawahnya. Okay. Baca dalam bahasa Inggrisnya. Susah diem si Leonel. Silakan bacain bahasa Inggrisnya pakai suara. Nor cheats, swindlers, and thieves, not greedy graspers, nor drunkards, nor foul-mouthed revelers, and ini apa? Len bacain Len. Yang bawah Len. Nyoren. Iya. Nor cheats, swindlers, and thieves, nor greedy graspers, nor drunkards, or foul-mouthed revilers, and slanderers, nor extortioners, and robbers will inherit and have any share in the kingdom of God. Yes. Apakah mereka dapat kerajaan Allah?
Sebutin ulang, Nel. Tadi apa yang dia omongin? Mateng lalu. Hah? Apa tadi? Pencuri, orang kikir, pemak, pelit, kikir, pelit, greedy. Di bahasa Inggrisnya ditulis greedy di sini. Alright. Serakah. Ya. Pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kerajaan surga. Ya, bukan nakut-nakutin, ini firman Tuhan ngomong. Ngerti nggak? Nanti Koko tolong send ayatnya ke Aido. Ya, ya. Jadi Koko berharap kalian itu jadi orang-orang yang memang Allah mau jaga kalian, Allah mau mengasihi kalian. Paham ya? Paham. Nanti kita sambung lagi.